Shalom sahabat Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Saya berdoa agar firman Tuhan yang dibagikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan Tuhan Yesus. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Kau Gendongku. Banyak dari antara kita yang mungkin mengetahui sebuah sajak puisi yang berjudul Jejak-jejak kaki atau dalam bahasa Inggrisnya Footprints, ditulis oleh seseorang yang bernama Margaret Fishback. Mari sama-sama kita simak isi puisinya. Jejak-jejak kaki. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Seperti Margaret, terkadang pada saat kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami cobaan dan mempunyai pergumulan yang berat, kita merasa kalau Tuhan tidak ada di samping kita. Doa-doa yang kita panjatkan seolah-olah tidak kunjung dijawab, dan kita menjadi ragu apakah Tuhan akan menolong kita. Melalui sajak yang barusan kita dengar, kita diingatkan kembali juga sesuai yang tertulis di kitab Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Juga dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari dua ayat tersebut, biarlah kita yang saat ini merasa bimbang dan putus asa dalam pergumulan, kita sadar dan kita punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sedang menggendong kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Lantas bagaimana tugas kita sebagai orang percaya? Yang pertama, tetaplah berdoa. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ada kutipan yang mengatakan bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Tapi yang perlu kita perhatikan, lanjutnya dikatakan dalam ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya kita harus hidup kudus dan intim melekat kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan mendengar doa dan seruan kita. Yang kedua, tetaplah percaya. Janganlah kita menjadi seperti Thomas yang baru percaya pada saat dia mencucukkan jarinya ke lubang bekas Yesus disalib. Tapi biarlah kita terus percaya kepada Tuhan seperti Abraham yang menjadi percaya bukan karena melihat,
Abraham pergi dari tanah kelahirannya menuju suatu tempat yang dijanjikan Allah tanpa dia melihat tempatnya. Dia juga percaya dikatakan oleh Allah bahwa dia akan menjadi bapa bangsa yang besar pada saat dia dan istrinya sudah tua dan belum mempunyai anak satupun. Dia pun tetap percaya kepada Allah saat anak satu-satunya akan dikorbankan. Mari kita berusaha agar kita mempunyai iman seperti Abraham, yaitu iman yang bukan didasarkan pada apa yang kelihatan, tapi berdasarkan kepercayaan yang mutlak hanya kepada Tuhan. Akhirnya saya tutup dengan satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.